Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Allahumma akhrijna minadh dhulumatil jahli wal wahmi ila anwaril ma'rifati wal ilmi. Bishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Bapak Ibu jamaah salat subuh yang dimuliakan Allah. Alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala pertemukan kita dalam majelis ilmu, majelis yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, majelis yang mengingatkan kita tentang hakikat dunia ini, supaya kita memahami bahwa dunia ini bukanlah tempat tinggal kita sebenarnya, tetapi dunia ini diibaratkan seperti kita sedang berlayar, kita sedang mengarungi satu kehidupan yang dimana tujuan utama kita bukanlah dunia ini. Karena para ulama juga memberikan satu gambaran, permisalan bahwa dunia ini seperti air hujan yang diturunkan dari langit, kemudian tumbuh di sana tanaman, kemudian dari tanaman-tanaman itu ada yang dimakan oleh manusia, dimakan binatang dan seterusnya. Tapi pada waktunya semuanya akan habis, semuanya akan mengering, semuanya akan sirna. Begitulah dunia ini jamaah dimuliakan Allah. Sehingga kita jangan berlama-lama, habis waktu kita untuk memikirkan dan fokus pada dunia ini. Atau jangan sampai kita ini menganggap bahwa kita ini adalah anak dunia, tapi anggaplah kita ini sebagai anak akhirat. Kalau bahasa Al-Quran itu, kejarlah akhiratmu, wabtaghi fima atakallahu daral akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya. Jadi fokus kita adalah mengejar akhirat, bukan mengejar dunia. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita masih dalam suasana di bulan Dzulhijjah gitu ya, di mana ada satu kisah besar yang diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan ini menjadi satu peringatan yang agung, di mana di sana ada keluarga Nabiullah Ibrahim alaihissalam beserta anak beserta istrinya. Ini adalah momentum atau hari keluarga. Ya, hari keluarga. Kita diingatkan kembali bagaimana kita seharusnya menata keluarga. Salah satunya seperti itu. Dan juga kita diberikan satu contoh tentang bagaimana kita ini dalam beragama. Nabi Ibrahim alaihissalam itu diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala menyembelih anaknya. Kita bisa bayangkan ini perintah yang ringan atau berat, Pak. Menyembelih anak yang sudah lama ditunggu, lama tidak punya anak, setelah punya anak disuruh menyembelih. Kira-kira kalau syariat itu diperintahkan untuk kita, untuk keluarga kita, untuk jenengan, Pak, kira-kira bagaimana? Berat. Bukan hanya berat. Kalau bisa yang mati saya saja. Biarkan anak saya tumbuh. Kehidupan mereka masih panjang. Cita-cita mereka masih panjang. Tapi oleh Nabi Ibrahim, perintah itu ditolak atau tidak, Pak? Perintah itu dilakukan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Sehingga jemaah dimuliakan Allah, dalam kita
Mungkin ini sudah lewat ya, melaksanakan syariat kurban itu. Kalau saya, meskipun dalam fikihnya ini belum pada level wajib gitu ya, maka kita upayakan kita termasuk bagian dari orang-orang yang mengikuti dan menghidupkan sunnah Nabiullah Ibrahim. Terus gimana caranya? Jenengan pikir sendiri. Entah mulai nabung setahun sebelum hari Idul Kurban dan seterusnya, untuk membuktikan bahwa kita ini juga benar-benar cinta kepada Allah, benar-benar mengagungkan syariat Allah, mengikuti syariat Nabiullah Ibrahim, mengikuti syariat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tunjukkan bahwa kita ini benar-benar umat yang benar-benar butuh dengan agama ini. Karena memang sejatinya dalam beragama itu bukan masalah mampu atau tidak ya. Masalahnya mau atau tidak. Ada tukang becak naik haji, Pak. Tapi yang pekerjaannya mapan, rumahnya bagus, kendaraannya mewah, enggak mau berangkat haji. Ada enggak, Pak? Banyak. Bukan hanya ibadah haji, Pak. Wah, Ustadz, kalau haji itu kan butuh modal. Orang kaya saja yang bisa. Yang enggak butuh modal aja, Pak. Sholat subuh berjamaah di masjid. Pakai modal berapa nih, Pak? Tidak butuh modal, kecuali butuh bangun lebih awal, mengorbankan tidurnya, ya, mengorbankan rasa kantuknya untuk datang ke masjid. Itu pun juga banyak yang tidak bisa mengerjakan. Maka syariat Allah ini bukan urusan bisa atau tidak, mampu atau tidak, tapi mau atau tidak. Apapun itu termasuk dalam urusan ibadah kurban. Nah, jamaah yang dimuliakan Allah, kita melihat bahwa betapa syariat itu ternyata tidak semuanya enak, tidak semuanya sesuai dengan harapan kita, tidak semuanya mudah begini. Ada syariat itu pada satu masa kita merasakan berat, tidak cocok dengan diri kita, tapi kita harus mengikutinya karena itu adalah aturan dari agama ini. Maka beragama itu bukan karena senang atau tidak senang, ringan atau berat, tidak. Tapi kita ini harus wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Benar-benar sudah kita ridha, kita ikhlas menerima sebagai orang yang beriman kepada Allah, sebagai seorang muslim, kita taat dengan seluruh aturan yang ada di dalam Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kok begini Ustadz syariatnya kok berat? Ya sudah, dijalankan. Sebagaimana kita ini dilahirkan dalam keluarga yang ada sekarang ini, jenengan bisa milih apa pun. Dengan dilahirkan jadi yang laki-laki, yang laki-laki dilahirkan laki-laki, yang perempuan begitu, kulitnya begitu, keluarganya, mungkin sukunya dan seterusnya. Semua itu kita ya terima saja, Pak. Kalau sudah Allah tetapkan begitu, kita hanya menjalaninya. Begitupun juga dalam ketetapan agama ini. Ketika syariat sudah mewajibkan, ya sudah kita jalankan kewajiban itu. Ketika syariat ini mengharamkan, maka kita tinggalkan hal tersebut. Meskipun kita ada kecondongan pada sesuatu yang diharamkan itu misalkan. Kenapa kok jenengan tinggalkan itu? Ini masalahnya agama melarang. Ya sudah, saya tinggalkan. Meskipun kita senang. Kok jenengan tidak minum khamr? Kok jenengan tidak makan babi? Kok jenengan tidak berzina? Kok jenengan tidak mencuri? Kok jenengan tidak makan riba? Kok jenengan meninggalkan hal-hal yang diharamkan itu? Semuanya kenapa?
karena Allah melarang. Begitulah dalam syariat ini jamaah dimuliakan Allah. Maka terkadang kita menjalani agama ini dalam kondisi yang berat, dilema dan seterusnya, maka kita ridho dengan seluruh keputusan Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita ini pagi ini jamaah dimuliakan Allah. Ada adik-adik juga ini. Kita belajar tentang konsep ikhlas. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahud-din. Supaya kita menjadi orang yang stabil, menjadi orang yang stabil dalam beragama ini, dalam menjalankan syariat Allah Subhanahu wa taala ini. Nah, ikhlas itu seperti apa sih, Pak? Ada yang mengatakan ikhlas itu kayak BAB, Ustaz. Begitu. Ya sudah, ketika selesai nggak dipikirkan lagi, nggak kepengen lagi, nggak pengen diharapkan kembalinya, begitu, Pak. Ada yang mengatakan begitu. Itu untuk menggambarkan totalitas ketika orang itu berbagi misalkan, begitu nggak? Tapi ikhlas itu, misalkan kita mengharapkan surga itu boleh nggak? Boleh nggak, Pak? Orang beramal mengharapkan surga itu ikhlas apa tidak? Kenapa? Itu ikhlas. Innalladzina, syariatnya begitu. Innalladzina amanu wa amilus solihati lahum jannatun tajri min tahtihal anhar. Jadi kok jenengan mintanya surga? Memang kan syariat membolehkan hal tersebut. Ketika orang beriman, kemudian dia mengikuti keimanannya, membuktikan keimanannya dengan amal soleh, maka baginya surga yang mengalir sungai-sungai di bawahnya. Maka ketika kita sholat, kita puasa, jenengan hadir di majelis ilmu seperti ini, ingin mengharapkan surga, maka itu juga ikhlas. Jadi orang ikhlas itu bukan juga tidak mengharapkan apa-apa. Boleh kita mengharapkan, tapi harapan kita itu kembali kepada siapa? Allah. Harapan kita itu untuk urusan akhirat, bukan duniawi semata. Kayak jenengan datang majelis ilmu seperti ini. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu tariqan ilal jannah. Kenapa jenengan kok enggak ngantuk-ngantuk gitu ya? Sedikit hilang, sadar lagi gitu. Tapi sabar duduk di majelis ilmu karena pengen dapat surga. Bahkan mungkin sudah dari kemarin diniatkan nanti habis subuh saya tak datang ke majelis ilmu di Masjid Baitul Haq ini. Sudah diniatkan seperti itu. Masya Allah. Itu malaikat-malaikat, Pak, membentangkan sayapnya hormat kepada jenengan semua. Itu bentuk komitmen penghormatan malaikat sejak awal mula diperintahkan kepada Allah. Wa idz qala rabbuka lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis. Kenapa mereka diperintahkan sujud hormat kepada Nabi Adam? Karena Nabi Adam memiliki ilmu. Sehingga turunannya kepada siapapun Bani Adam ini yang belajar menuntut ilmu, thalabul ilmu, itu malaikat membentangkan sayapnya hormat kepada anak Adam. Jadi jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ikhlas itu mengharapkan segala sesuatu kepada Allah semata, bukan kepada manusia. Boleh kita mengharapkan, ya. Dan begitulah seharusnya. Innallaha ashtara minal mu'minina anfusahum bi anna lahumul bi amwalihim wa anfusihim bi anna lahumul jannah. Allah telah membeli diri kita ini, telah membeli harta kita ini dengan surga. Jadi akad kita, perniagaan kita ini dengan siapa, Pak? Dengan Allah, bukan dengan manusia. Jadi ikhlas itu sebenarnya kontrak kita, MOU kita itu dengan Allah, bukan dengan manusia. Kalau kita sudah memahami itu, Pak, maka kita akan stabil. Kita tidak perlu sakit hati ketika kita dicaci dengan perbuatan kita.
Kita tidak juga berbesar hati, besar kepala ketika kita disanjung dengan amalia perbuatan kita. Ya kita biasa-biasa saja. Ada orang memuji, yaitu kita anggap sebagai bonus. Kalau ada orang mencaci, mencela perbuatan kita, ya kita tidak kemudian menjadi kecil hati, minder dan seterusnya, tidak. Ya kita tetap beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada tetangga, Pak, ada makanan kita bagikan, ya. Anak-anak disuruh antarkan ke tetangga itu. Ada oleh-oleh, kita kasih oleh-oleh juga. Hari raya kita datangi, kita silaturahim. Tapi dia sikapnya sebaliknya kepada kita. Kira-kira kita bagaimana itu responnya? Halo? Gimana, Pak? Kita tetap baik atau kita marah kepada orang tersebut? Tetap baik, benar Pak ya? Hah? Disambung silaturahim, dia malah mutus tali silaturahim kepada kita. Setiap saat kita bantu, tapi malah dia memfitnah kehidupan keluarga kita. Kira-kira bagaimana? Tetap baik ya Pak. Masya Allah. Begitu seharusnya. Ya kita tetap baik saja. Ini teorinya begitu ya Pak. Tidak tahu prakteknya nanti. Kalau saya tahun ini tidak didatangi Ustadz, insya Allah saya nggak akan datang lagi. Masa yang silaturahim saya terus tak datangi, bolak-balik nggak dibales datang. Kayaknya tahun ini terakhir. Ada yang gitu Pak? Jadi jamaah dimuliakan Allah, ini diantara bentuk ketika seseorang ada yang keliru dalam konsep keikhlasan. Dia lupa bahwa MOU-nya yang dibangun dalam seluruh yang dikerjakan itu adalah dengan Allah, bukan dengan manusia. Jadi rangkaian kita ini, mulai bangun, tidur, duduk, dan seterusnya yang kita kerjakan itu, berjalan, itu seharusnya bingkainya adalah ibadah. Wa ma umiru illa liya'budullah, atau wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Jadi bingkai kita ini harus kita niatkan ibadah. Jadi kalau ini benar Pak, jenengan duduk-duduk begini aja sudah ibadah. Makan mungkin nanti ini ada makan-makan tidak gitu. Habis kajian makan-makan itu ibadah. Jalan-jalan sama keluarga berpahala. Tidur sama istirahat juga berpahala. Apa Pak? Tidak ada aktivitas kita ini kecuali berpahala. Jadi nggak hanya sholat saja yang berpahala Pak. Tidur, duduk kita, mainan kita, guyonan kita, jalan-jalan kita, itu semuanya bisa berpahala. Kalau yang kita kerjakan ini punya ilmunya, punya landasannya. Jadi saya kuatkan kembali bagaimana konsepnya. Begini, misalkan ketika kita mungkin di masjid ini ada yang suka pijat, konsep ikhlas tukang pijat ini supaya mudah diingat. Jadi kalau ditanya tadi kajiannya apa, ada satu yang diingat, tukang pijat. Saya nggak mengenal banyak itu. Siapa di sini? Ini Pak Yudi ini. Pak Yudi ini suka lagi capek ya, undang tukang pijat. Habis dipijat, diterapi, gimana Pak Yudi? Wah, pijatnya ini enak. Akhirnya ada Pak Mul juga, mana Pak Mul? Pak Mul. Saya tak coba ikut pijat ya, sudah sama pijat saja. Ada yang suka, yang bisa mijat di sini Pak? Hah? Pak siapa yang bisa mijat ini? Hah? Pak? Pak Wiwi.
Kata Pak Yudi, Pak, wes ini teman-teman masjid yang mau pijet jenengan pijet. Nanti urusan jenengan dengan saya, kata Pak Yudi. Sudah paham Pak ya? Yang lain mau pijet silahkan Pak. Padahal tadi yang ngundang siapa, Pak Wiwi ini Pak Yudi. Tapi kok melihat hasilnya bagus, yang lain pengen pijet juga, kata Pak Yudi. Pak, teman-teman takmir ini yang mau pijet jenengan terapi. Nanti urusan sampai dengan saya, kata Pak Yudi. Oke, kontraknya dengan siapa? Pak Yudi. Misalkan Pak Mul habis dipijat, kemudian beliau berbaik hati, Pak ini ada tambahan. Alhamdulillah. Itu bonus. Kok ada takmir lain setelah dipijat tak bayar? Jenengan perlu marah atau tidak? Hah? Enggak. Saya nggak ada urusan dengan takmir yang lain. Urusan saya dengan Pak Yudi. Karena tadi sudah ada MOU. Yang lain jenengan terapi, nanti urusan belakangan dengan saya. Begitu juga kita dalam melaksanakan rangkaian ibadah keseharian itu, MOU kita dengan Allah. Kita berlaku baik dengan tetangga, itu karena perintahnya siapa, Pak? Allah. Ya sudah, ketika suatu saat tetangga kita sudah kita bantu, kok malah sebaliknya dia memfitnah saya. Jenengan perlu marah dengan orang ini atau tidak, Pak? Halo? Bener loh ya? Habis ini sikapnya harus berubah. Ingat tukang pijat tadi, Pak. MOU kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Urusan dia kemudian berterima kasih atau tidak, itu orang tersebut. Urusan kita dengan Allah. Kalau tetangga kita ya, misalkan ada temennya gitu ya, membalas kebaikan yang kita kerjakan, itu bonus. Kalaupun dia tidak membalas kebaikan yang kita berikan, maka kita sudah punya kontrak dengan Allah Subhanahu wa taala. Selesai. Itu dengan masyarakat. Dengan keluarga, dengan anak dan istri. Ada orang tua ketika emosi dia dengan anaknya, dia katakan bahwa Pak ini mulai kecil, tak rawat, tak sekolahkan, minta ini tak kasih, minta itu tak upayakan, sekarang kamu berani sama saya. Dia ungkit-ungkit kebaikan yang pernah diberikan kepada anak, misalkan begitu. Hal seperti ini bisa membatalkan amal yang dikerjakan. Anak istri itu titipan. Jadi kalau kita lagi marah sama anak, sama istri, ya sudah, ini sedang diuji ini. Keikhlasan saya dalam menjaga, mendidik anak dan istri. Ya sudah. Tidak perlu kita mencela, mencaci maki. Meskipun mungkin kita menunjukkan raut muka yang marah, emosi dengan sikap anak, maka nasihati mereka dengan nasihat yang baik. Istri, kata Nabi, istausu bin nisa'i khaira. Kita berwasiatlah dengan wasiat yang baik. Jangan mudah ringan tangan kita, berlaku kasar kita dengan anak dan istri. Sabar Pak kita ini. Kenapa jenengan sabar? Ya sudah. Saya sudah berusaha, saya sudah menasihati anak, misalkan sudah dilakukan semua begitu kok masih seperti itu. Maka kita tetap menahan diri untuk terus bersabar. Ya. Tapi kok sampai ada istri berani sama suaminya, anak berani sama suaminya, maka kepemimpinan laki-laki selama ini sudah dijalankan atau belum? Ya. Sering-sering berwasiat tak sama istri dan anak. Ya. Karena wanita itu diciptakan, kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, khuliqatil mar'atu min dila'.
Wanita itu diciptakan dari tulang rusuk. Dan tulang rusuk itu sifatnya bengkok. Idza istaqamtaha kasartaha. Kalau kamu berlaku keras, kamu bisa mematahkan mereka. Tapi kalau kamu biarkan, wanita itu akan tetap bengkok. Jadi gimana? Ya pakai hukum rambut, Pak. Kalau pas istri yang narik, kita jangan ikut menarik, nanti putus rambut tersebut. Ya. Kalau istri lagi kenceng, ya kita lemesin. Ya. Kalau pas istri lagi bengkok-bengkoknya, kita kencengi. Begitu, Pak. Agar senantiasa rambut ini tetap lurus tapi tidak putus. Istausu bin nisa'i khairan. Dan di antara yang bisa mengontrol kita ini adalah saya ini dalam bingkai ibadah, dalam bingkai membangun keikhlasan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau istri, anak nanti berbakti kepada kita setelah kita berusaha seoptimal mungkin, itu bonus. Bayangkan hal ini ketika hidup dalam keluarga, kita akan menjadi orang yang stabil. Hidup bermasyarakat pun juga demikian, kita akan menjadi orang yang stabil. Dengan keluarga, ya, kepada adik saudara kita kadang-kadang ada problem. Saya ada kawan itu, ketika dia pulang kampung sama saudaranya juga dibilang negatif. Bawa hadiah kepada orang tua dibilang ya hanya setahun sekali, ya wajar ngasih sama orang tua, gak usah sombong lah, katanya begitu. Jadi pulang hari raya bawa oleh-oleh gitu ya, tanggapannya negatif, ngasihnya cuma setahun sekali gitu. Nanti kalau pulang gak bawa oleh-oleh, bilangnya gimana, Pak? Katanya sudah sukses di kota, pulang gak bawa apa-apa. Jadi bawa apa-apa itu jadi masalah, nggak bawa apa-apa juga jadi masalah. Terus jenengan mau ikut yang mana? Foto-foto masalahnya nggak usah boleh, Itu kalau konsep keikhlasannya masih mengharapkan kepada manusia. Kita masih menjadi anak dunia, belum menjadi anak akhirat. Ya. Maka ya, la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adha. Kalian jangan membatalkan pahala kebaikan yang pernah kalian lakukan kepada anak, kepada istri, kepada kerabat, kepada tetangga, kepada siapapun dengan manni wal adha. Dengan menyebut-nyebutnya dan dengan menyakitinya. Jadi kerjakan, lupakan. Begitu Pak kira-kira. Okay. Kebaikan itu kerjakan, lupakan. Jangan kita menyebut-nyebut terus apa yang pernah kita berikan. Itu kadang juga menyakiti orang yang pernah kita bantu. Ya sudah, kerjakan, lupakan. Karena ikhlas itu seperti dalam surah Al-Ikhlas. Ada yang hafal surat Al-Ikhlas atau ada yang enggak hafal? Surat Al-Ikhlas ini surat favorit. Dicari mana yang awalnya Al-Ikhlas, tidak ada. Tidak ada ya Pak ya. Surat Al-Ikhlas itu Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Ada suratnya, tapi kita cari kalimat ikhlas itu tidak ada di situ. Keikhlasan itu harus ada, tetapi dia tidak perlu ditampak-tampakkan, Pak. Kalau jenengan tampak-tampakkan nanti malah hilang nilai dan faidah keikhlasan. Ya. Seperti apa Pak? Kayak kacang, ya. Tanaman-tanaman itu justru kalau dia tampak dia akan mati. Tapi ketika dia dipendam, ya, di bawah tanah, dia akan tumbuh dan menghasilkan buah yang lebih banyak lagi.
Satu biji dia itu bisa menjadi satu pohon, dan satu pohon ini bisa menghasilkan kacang-kacang yang lain. Tapi kalau jenengan tambah-tambahkan nanti malah mati. Apa? Ada bijinya mangga. Kalau jenengan taruh di atas atap itu malah mati. Tapi jenengan tanam di bawah tanah, jenengan sembunyikan, jenengan tutup dengan tanah, dia akan tumbuh tunas dan dia akan terus berbuah. Jadi begitulah jemaah dimuliakan Allah, sehingga hati ini harus kita tata sedemikian rupa agar sholat yang kita kerjakan, sedekah yang kita keluarkan, apalagi hewan yang kita korbankan, itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu kuncinya ada di dalam hati. Sehingga Allah Subhanahu wa taala mengingatkan, la yanalallaha luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhut taqwa minkum. Jadi yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala itu bukan dagingnya dan juga tidak sampai darahnya, tetapi yang diterima oleh Allah adalah yang ada di dalam hati kita. Sebagaimana perkataan anak Adam itu, innama yataqabbalullaha minal muttaqin. Yang diterima oleh Allah itu syaratnya adalah harus ada takwa. Ya, takwa itu kata para sahabat ibarat kita ini mau berjalan dan di situ penuh duri, Pak. Sedangkan kita tidak menggunakan alas kaki. Maka hati-hati kita. Jangan sampai kena duri atau di situ ada pecahan kaca. Jangan sampai kaki kita menginjak kaca. Hati-hati begitu. Begitu konsep agar ibadah kita ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Fahami bahwa kita ini jemaah dimuliakan Allah adalah hamba akhirat, hambanya Allah. Kita ini punya kontrak dengan Allah, tidak ada hubungan dengan manusia. Ada salah satu ulama madzhabul arba'ah itu, Pak, fuqaha dia, ulama, digoda oleh tetangganya, ya Syekh tolong datang ke rumah, saya ada perlunya. Setelah didatangi rumahnya, dikatakan, saya lupa tadi butuh sama jenengan apa ya? Oh begitu, akhirnya saya ini pulang lagi, Pak. Besok diminta lagi, ya Syekh bisa datang ke rumah, saya ada perlu dengan jenengan. Terus begitu sampai beberapa kali, tetapi Syekh ini beliau menampakkan wajah yang biasa saja. Dia tidak marah, dia datangi saja sampai tetangganya ini heran, ya Syekh, saya ini sudah mengganggu jenengan sudah beberapa kali, tapi jenengan kok tetap datang saja ke rumah. Kata Syekh ini, saya datang ke rumah sampean ini tidak ada urusan dengan jenengan. Urusan saya dengan Allah. Karena Allah memerintahkan kalau diundang oleh tetangga, oleh saudaranya, maka hendaklah mendatanginya kecuali ada udzur. Ya saya datang saja. Urusan jenengan mengundang saya dengan tujuan mempermainkan saya, itu sampai dengan Allah. Urusan saya dengan Allah sudah selesai. Gimana Pak? Bisa nggak menjalankan model begitu Pak? Ini Syekh Kabir Pak, ulama. Kita ini kadang punya jabatan, bagaimana kira-kira kalau ada seorang pejabat dibuat mainan begini Pak? Nggak usah pejabat, ketua takmir dibuat mainan begini, kira-kira gimana Pak takmir ini? Pasalnya tidak menyenangkan gitu. Jadi jamaah yang dimuliakan Allah, ya begitulah ya. Begitulah sikap seorang wali, kira-kira begitu. Jenengan kalau sudah mencapai level seperti itu, jenengan jadi wali mungkin. Makomnya sudah makom ukhrawi. Jadi jamaah dimuliakan Allah, sehingga Allah Subhanahu wa taala mengingatkan yang sampai itu ada di dalam hati kita ini, takwa kita ini kepada Allah. Jadi kehati-hatian kita, orientasi kita semuanya adalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau diingat-ingat konsep ikhlas itu sekali lagi kayak tadi ya, konsepnya tukang pijat. Ya. Kontraknya dengan siapa dia? Dengan Pak Yudi ya. Ingat tukang pijat, ingat Pak Yudi nanti. Bukan berarti punya profesi pijat gitu ya. Jadi jemaah dimuliakan Allah, ketika kita memahami bahwa kontrak kita dengan Allah ini akan menjamin kestabilan
psikologis kita, kestabilan kita dalam beribadah kepada Allah, dalam menjalankan ketaatan-ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Meskipun memang ada kaidah gitu. Man la yashkurin nas la yashkurillah. Orang yang tidak bisa berterima kasih kepada manusia, dia tidak bersyukur kepada Allah. Itu urusan orang yang kita bantu. Sedangkan kita ini urusannya dengan Allah. Selesai. Tetapi sebagai orang yang dibantu, hendaknya punya kaidah tadi. Man la yashkurin nas la yashkurin. Jadi ada sisi satu sebagai hamba Allah, maka sebagai hamba Allah tadi kita pahami bahwa MOU kita dengan Allah selesai. Supaya kita ini tidak kemudian gara-gara dia tidak membalas tali silaturahim kepada kita, kemudian kita putus tali silaturahim. Maka Nabi mengingatkan, laisal wasilu bil mukafi. Orang yang menyambung tali silaturahim bukanlah mukafi. Mukafi itu apa, Pak? Mukafi itu win-win. Kalau sampean membantu ya saya bantu. Kalau sampean mau datang ke rumah saya insya Allah datang ke rumah jenengan. Itu bukan silaturahim kata Nabi. Itu namanya mukafi. Kan modelnya kita gitu, Pak. Maunya draw. Kalau jenengan bantu saya bantu. Kalau jenengan berbuat baik saya akan berbuat baik. Maunya yang draw. Satu-satu. Tetapi agama ini tidak begitu. Sampean mau berbuat baik, mau membalas dengan sebaliknya, itu urusan sampean. Urusan saya tetap harus berbuat baik sama sampean. Ini kalau jalan model seperti ini, tidak ada orang yang tidak senang hidup dengan sampean. Bahkan orang itu justru malu nanti. Tetapi sebaliknya, namanya kita ini makhluk sosial yang tidak bisa hidup sendiri. Ya, ini sisi yang lain. Pandai-pandailah jenengan itu berterima kasih kepada orang yang membantu. Ini untuk apa? Untuk menguatkan keikhlasan saudara kita setelah mereka beramal. Ya Ustadz gini Pak, datang dari rumah ke sini jenengan tidak ngasih juga tidak apa-apa. Tapi kalau dikasih lebih itu malah semangat Ustadznya gitu ya Pak. Minumnya air putih begini ya, dikasih plus misalkan ada jahenya, tambah semangat gitu Pak. Gitu Pak Takmir nggih. Habis taklim begitu ya, dikasih ada apa? Minum kopi, ada cincaunya, ada bubur anget bareng-bareng. Kalau nggak ada itu jamaahnya tetap datang, tapi kalau ada itu Pak, tambah semangat datangnya, gitu ya. Itu namanya seni dalam menjaga keikhlasan. Ada satu cerita, ini kisah nyata. Biasanya kalau ada orang berangkat umroh, ada berangkat haji, kita sebagai kawan, tetangga, apa yang kita lakukan? Apa? Titip doa, gitu ya. Dan itu diantara sunnah. Karena Nabi pernah suatu ketika, saat Umar berpamitan, ya Rasulullah, saya mau berangkat haji. Maka kata Nabi, ya ukhayya, wahai saudaraku, la tansani fi du'aik. Tolong bawa aku dalam doa. Jadi itu biasa. Ada cerita ketika ada seseorang mau berangkat haji itu, kawan-kawannya ini, saudara-saudaranya pada titip doa. Ditulis di amplop nama-nama, aku titip ya doanya begini ya. Oke Pak, begitu ya. Halo, ada begitu Pak? Ada yang belum pernah dititipin begitu, mudah-mudahan segera dititipin. Artinya mudah-mudahan segera berangkat haji maupun umrah, insyaallah. Nah, itu ada Pak, saudaranya ya kalau secara ekonomi terhitung tidak mampu. Dia juga titip doa, dalam surat amplopnya itu juga diselipkan uang 200.000. Sampai di sana dibuka ini Pak surat-suratnya ini Pak. Oh si fulan ini titip doa. Satu lagi dititip doa. Pas amplop yang saudaranya yang tidak punya itu Pak, dibuka juga. Dibuka itu ada titipan doa plus uang 200.000.
200.000. Orang kalau bisa berangkat umroh, berangkat haji ini orang cukup atau orang tidak punya, Pak? Hah? Cukup. Apalagi hajinya haji plus, gitu ya. Uang 200.000 itu bernilai atau tidak, Pak? Tidak bernilai bagi dia. Iya. Tapi ini orang terenyuh melihat ini, ya Allah. Tak sawang-sawang saudara saya ini yang enggak terlalu punya, enggak mampu. Dibanding saudara-saudara yang lain ini, yang kaya-kaya ini, apa? Jauh begitu. Tetapi Masya Allah, ini orang sudah titip doa masih dia nyelipkan uang 200.000. Terenyuh, Pak, hatinya terpanggil. Asing suki-suki ini titip tok enggak ono lain ya, Pak. Kalau katanya jamaah Baitul Haqi anyep nih, Pak, titipan. Ya. Akhirnya apa, Pak? Masya Allah, saudaranya yang tidak punya ini, karena dia juga menyelipkan uang 200.000, meskipun bagi dia mungkin tidak bernilai, ya, tapi terenyuh, terpanggil ini orang, Pak. Didoakan secara khusus yang seperti ini. Masya Allah. Ya. Akhirnya apa? Ya, akhirnya ini kisah nyata. Kehidupan dari orang ini, Pak, dimudahkan oleh Allah rezekinya. Sampai dia akhirnya bisa punya rumah. Bahkan dia bisa berangkat haji juga. Nah, ini saya bicara sisi yang lain, orang-orang yang dibantu sebagai tetangga, respon kebaikan kepada orang yang membantu untuk menjaga keikhlasan tadi. Ada kiat-kiatnya, ada seninya. Jangan suka garingan, gitu ya. Maka Nabi juga memberikan satu kaidah, tahadau tahabu. Suka-sukalah kalian berbagi hadiah, maka kalian akan saling mencintai. Jadi jemaah dimuliakan Allah, keikhlasan itu juga ada satu model, ada satu seni untuk menjaganya. Suka-suka berbagi hadiah. Ya. Nabi juga memberikan satu hadis yang lain, afsus salam, ya. Menebarkanlah salam, wa at'imut ta'am, suka berbagi makanan, itu Masya Allah. Kalau di sini, Pak, di kampung kita ini takmir punya masakan, ya sudah, bisanya berbagi sama 1-2 rumah gitu ya, 1-2 rumah dibagi, Pak. Dikirimin masakannya pulang dari kampung, ya. Saya kalau dari daerah itu kadang kan bawa cabai, orang kalau pulang dari kampung itu, Pak, semuanya suruh bawa. Panen lombok suruh bawa lombok, panen jagung suruh bawa jagung. Padahal kita ini makan ya terbatas. Mau makan lombok 1 kilo, enggak ya, paling 1-2 ya, suka sambal mungkin paling berapa sisanya. Kalau disimpan di kulkas juga busuk gitu ya. Ya sudah, berbagi itu sudah menjadi buah bibir. Ya, tetangga sudah senang mengabarkan ngomongnya ini itu, padahal yang diberikan hanya cabai, hanya lombok. Jadi intinya jamaah yang dimuliakan Allah, kita ini yang pertama, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin, ya, untuk keikhlasan. Ini jaga betul. Sebab kalau tidak, maka sebanyak apapun amal yang kita lakukan, sebaik apapun amal kita di mata orang, kalau tidak diikuti dengan keikhlasan, ibarat orang yang berjalan di tengah padang pasir, dia membawa pasir dalam punggungnya. Banyak, tapi malah menjadi beban dalam hidup. Tidak membawa manfaat, tidak membawa solusi. Itulah keikhlasan jamaah dimuliakan Allah. Sehingga apapun yang kita kerjakan, pertama ikhdharun niyah. Atau Nabi dalam Riyadhus Shalihin ini ya, Imam An-Nawawi beliau menuliskan hadis yang pertama, innamal a'malu binniyat. Amal itu semuanya pertama kali dinilai adalah niatnya. Kam min amalin saghirin yu'azzimuhun niyah. Betapa banyak amalan kecil itu menjadi besar karena niat. Wa kam min amalin kabirin yusaghiruhun niyah. Betapa banyak amalan besar itu menjadi tidak bernilai karena niatnya keliru, niatnya salah. Cekap. Mau nambah lagi nih, Pak? Halo?
kelihatannya sudah semakin berat ini Pak ya. Ini padahal hadisnya belum saya baca ini. Tapi intinya adalah innamal a'malu binniyat. Amal itu yang pertama ditata Pak niat. Mau berangkat ke masjid ya, bismillah ya Allah. Ini dalam rangka mendekatkan diri menjalankan syariat. Salat dalam sujud kok ada pikiran yang lain, perlama sujudnya. Ditata lagi niatnya ya Allah. Begitu cara. Supaya amal-amal yang kita kerjakan itu tidak menjadi beban malah dalam kehidupan kita, tapi dia menjadi solusi, menjadi kebaikan, menjadi tanaman yang bisa kita harapkan untuk kehidupan di akhirat. Dan konsep keikhlasan tadi, ingat-ingat tukang pijatnya. Dengan kontraknya dengan siapa? Kontraknya dengan Allah, tidak ada urusan dengan manusia. Mau dia berbuat baik, mau menyanjung kita, urusan dia. Saya yang penting menjalankan perintahnya Allah, saya ikhlas ini lillah, bukan karena yang lain. Itu insya Allah jemaah dimuliakan Allah. Apa yang bisa kita bahas dari kitab Riyadhus Shalihin, hadis pertama tentang keutamaan niat. Jangan sampai seluruh amal kita ini hilang karena salah niat yang kita tanamkan dalam hati. Ingat-ingat, jaga betul niat kita tata betul ya. Itu insya Allah. Jika ada yang ingin ditanyakan silakan. Kalau ada yang ingin bertanya dari apa yang kita bahas pagi ini, tafadhol. Baik. Mudah-mudahan bisa diterima begitu ya. Ada satu jadi amal hati di jemaah dimuliakan Allah. Kalau jenengan bisa mengelolanya, ada banyak amal yang belum bisa kita kerjakan tapi kita bisa mendapatkan pahalanya. Kemarin saya bahas itu, jenengan yang belum bisa berkorban, cukuplah berkorban dengan hati, tapi pahalanya senilai korban sapi. Gimana caranya? Hanya korban perasaan, ya, korban hati, tapi nilai pahalanya sama dengan korban sapi. Bisa Pak? Hah? Jadi korban itu tidak harus korban sapi Pak. Korban hati juga bisa. Tapi nilainya sama dengan korban sapi. Insya Allah di lain kesempatan, mudah-mudahan Allah memberikan manfaat dari ilmu kita. Kita cukupkan dengan hamdalah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf. Assalamualaikum